Pernahkah kamu berpikir bahwa ketika kamu memiliki segalanya, kamu akan bahagia? Mungkin kamu menilai, dengan punya banyak uang, maka semua masalah selesai. Tapi gue tekankan, belum tentu itu bisa semua membeli kebahagiaan sejati. Banyak hal dalam hidup yang nggak bisa dibeli dengan uang. Faktanya, dikutip dari Kompas.com, tulisan di Los Angeles Times bilang bahwa orang kaya dengan aset lebih dari 10 juta dolar itu sekitar 184 miliar rupiah. Ternyata, justru banyak yang nggak bahagia. Sebagian besar dari mereka bilang bahwa hartanya lebih banyak bikin masalah daripada ketenangan. Bahkan, sepertiga dari mereka terus merasa kurang. Selalu butuh 2 kali lipat, lebih banyak biar merasa aman. Tapi gue tekankan, bukan berarti semua orang kaya pasti menderita. Kekayaan itu penting. Kalau disuruh milih kaya atau miskin, tentu gue bakal milih kaya. Tentu teman-teman bakal milih kaya. Semua orang bakal milih kaya. Tapi di saat ini, gua mau fokus bahas cara kita memandang kehidupan, cara kita menemukan kebahagiaan, walaupun di dalam kondisi apapun. Halo teman-teman semua, perkenalkan gua Lutfi. Pada video kali ini gua akan bawa kalian ngelihat hidup dari sisi yang belum pernah kalian pikirin. Tonton sampai akhir karena ini bisa aja ngubah cara kalian memandang kebahagiaan atau kehidupan. Lo pernah mikir gak? Semua bakal baik-baik aja gitu kalau lo punya segalanya. Tapi kenyataannya, pernahkah lu memperhatikan kondisi di Indonesia? Banyak banget selebriti di Indonesia yang hartanya berlimpah, tetap bisa cerai, depresi, bahkan ada yang terkena kasus narkoba, tetap ngerasa hampa dan lain sebagainya. Jadi jelas, poinnya, harta yang berlimpah belum tentu bisa menjamin kebahagiaan. Lu sendiri pernah nggak ngerasa dunia nggak adil, hidup keras, susah cari kerja, tapi kalau lu masih punya teman, keluarga, dan lingkungan yang positif, sebenarnya lu udah jauh lebih baik daripada orang-orang. Gua mau ajak lu kenalan sama satu cara berpikir Stoikisme. Filsafat ini ngajarin kita buat nerima kenyataan dengan lapang dada. Menurut Stoik, hidup itu cuma terdiri dari dua hal yang bisa kontrol dan yang nggak bisa dikontrol. Ya, kelihatannya rumit, tapi di sini gua mau jelasin sedikit saja tentang gambaran filosofi atau cara berpikir Stoikisme. FYI teman-teman, cara berpikir Stoikisme ini adalah salah satu aliran filsafat yang digagas oleh Zeno pada zaman filsuf Yunani kuno. Contohnya, bayangkan teman-teman atau kalian semua, lu naik motor ke sekolah, terus motor lu jelek. Temen lu ngejekin lu karena motor lu jelek. Tapi motor jelek, itu bukan kendali lu, tapi lu marah, jengkel, cuek. Itu kendali lu penuh. Itu adalah kedaulatan lu. Lu mau marah, lu mau cuek, itu adalah hal yang lu bisa kendalikan. Tak berarti kebahagiaan itu bukan tentang kondisi, tapi cara kita merespon kondisi itu. Orang-orang boleh hina kita, tapi kan apa kita marah itu kan kedaulatannya di kita. Kita yang punya genggaman. Jadi nggak usah peduli. Gue tahu pasti susah buat nggak bandingin hidup kita dengan orang lain. Tapi coba pikir lagi, di luar sana ada banyak yang cuma punya sepeda, ada yang jalan kaki, bahkan ada yang nggak bisa jalan. Banyak yang hidupnya keras banget. Contohnya, lu lihat pemulung. Mereka kerja seharian, panas-panasan, hujan-hujanan. Yang mereka pikirin bukan soal jodoh, karir, percintaan, passion, dan ya apalah zaman sekarang. Tapi cuma satu hal. Lu tahu nggak itu apa? Iya, hari ini bisa makan nggak? Simple. Kita nggak pernah duga. Mungkin mereka nggak bisa santai-santai seperti kita sekarang. Tapi kalau kita cuma nerima apa adanya, nerima nasib, apa kita nggak akan stuck? Disinilah kita akan masuk ke pemikiran Epicurus, filsuf Yunani kuno. Epicurus bilang, bahagia itu nggak harus punya semuanya kok. Menurut dia, ada 3 aja. Kebahagiaan sejati cuma butuh 3 hal, yaitu persahabatan, kebebasan, dan ketenangan batin. Dia bikin taman kecil bernama The Garden, tempat rakyat jelata sampai bangsawan duduk bareng. Makan roti, bercanda, minum air putih, ngobrol tentang kehidupan. Ya, sesimpel itu. Dan Epicurus nih sangat menolak ambisi yang berlebihan. Dia percaya bahagia itu bukan soal menambah, tapi soal berhenti ngerasa kurang. Jadi, tempatkanlah kebahagiaan kita di sesuatu yang saat ini, bukan yang belum ada. Gue pernah dengar kutipan atau quotes yang menarik nih. Kalau lo mau bahagian orang kaya, jangan tambah hartanya, tapi kurangin keinginannya. Menurut gue sih itu bener banget ya. Karena keinginan itu biasa jadi nggak ada ujungnya, tapi kalau ketenangan bisa nerima semuanya, bisa datang saat kita mulai nerima. Jadi bro, jangan salah, lu tetap boleh kok ngejar mimpi, kita boleh ngejar mimpi, ngejar cita-cita setinggi langit, kerja keras, dan ngejar kekayaan.
Tapi jangan lupa buat nikmatin apa yang lo punya sekarang. Bersyukur itu bukan tentang pasrah, tapi tentang sadar bahwa banyak hal kecil dalam hidup ini sebenarnya luar biasa. Bisa jadi apa yang lo punya saat ini adalah sesuatu yang orang doain tiap malam. Kalau video ini bikin lo mikir atau mungkin ngerasa hidup jadi lebih baik, jangan lupa like, comment, and follow biar nggak ketinggalan cerita-cerita reflektif lainnya. Gua Lutfi, sampai ketemu di video selanjutnya.